awal bulan Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu tanggal 29. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di sore Ramadan ini, tepatnya alhamdulillah kita sudah memasuki, bukan sudah memasuki, akan tapi sudah melewati tanggal 20 Ramadan. Yang mana kalau sudah memasuki tanggal 20 Ramadan, biasanya orang yang ingin berburu pahala Ramadan ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu, tanggal yang mana orang tersebut berburu malam Lailatul Qadar. Kami di sini tidak ingin menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah Lailatul Qadar, karena banyak keutamaan, fadilah tentang malam Lailatul Qadar. Seandainya orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang akan dia dapatkan, itu sudah banyak keterangannya. Akan tapi yang saya jelaskan di sini, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Kami di sini tidak mencetuskan, tidak memberikan kesimpulan bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada itu, tidak. Akan tapi ini cuman hanya cuman menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu terjadinya. Biasanya itu terjadi kapan? Itu rangkuman daripada ulama. Kami sini akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan. Biasanya malam Lailatul Qadar itu di dalam kitab Fathul Mu'in saya baca, biasanya terjadi pada menurut Imam Syafi'iyah, inda Syafi'i Lailatul Hadi awit thalith wal 20 wa ikhtara an-Nawawi wa ghayruhu intaqalaha. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan juga yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan yang selainnya, menurut Imam Syafi'i itu terjadinya malam Lailatul Qadar katanya malam tanggal 21 dan 23. Menurut Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi dan yang lain. Juga di sini dijelaskan di dalam kitab Munil Muhtaj karangannya Al-Khatib Asy-Syarbini. Menurut juga Imam Syafi'i terjadinya itu biasanya tanggal 21, 23. Walitsani, dan yang kedua khobar Muslim. Ada yang mengatakan dari khobar Muslim itu terjadinya annaha Lailatul Hadi wal 20 la ghairah. Itu waladi kalau al-aktsarun. Ini perkataan para ulama al-aktsarun. Menurut mayoritas ulama katanya itu terjadinya Lailatul Hadi wal 20. Terjadinya itu tanggal 21 la ghairu. Terjadinya itu biasanya tanggal 21, tidak yang lain. Menurut para ulama, kata menurut yang kedua, itu katanya tanggal 21, tidak yang lain. Berarti terjadinya Lailatul Qadar itu tanggalnya 21, tidak terjadi pada tanggal yang lain. Itu menurut yang kedua. Kemudian Tsumma Lailatul Asyrul al-awakhir wa qala Ibnu Umar wa jama'ah innaha fi jam'i syahri. Itu terjadi di setiap bulan. Wa qala Ibnu Umar wa khassaha ba'dul ulama bi asyril awakhir wa duhum asfa'ihi wa qala Ibnu Abbas wa Ubay. Menurut Ibnu Abbas dan juga Ubay itu terjadinya tanggal 27 wa huwa madhab aktsari ahli ilmi. Kalau yang kedua, kalau menurut Imam Syafi'i itu terjadinya katanya tanggal 21. Intinya di sini malam Lailatul Qadar itu terjadinya ketika tanggal yang ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Menurut Imam Syafi'i itu terjadinya katanya Lailatul Qadar itu malam 21 dan juga 23. Tapi menurut mayoritas ulama, menurut yang kedua, ini katanya tanggal 21 tidak di tanggal yang lain. Tapi menurut Ibnu Abbas dan juga Ubay, ini terjadinya tanggal 27 dan ini menurut madhab mayoritas ahli ilmi. Itu mayoritas ahli ilmi.
Kemudian tanda-tandanya ini. Tanda-tandanya saya akan bacakan belakang nanti. Dan juga di dalam kitab Asnal Matolib menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, Asy-Syafi'i wa jama'ah bi luzumi lailati bi'ainiha fa qala fi mawdi'inha lailatul 21. Ini juga tetap menurut Imam Syafi'i itu terjadinya tanggal 21 wa fi akhir innaha lailatul 23. Dan juga ada yang mengatakan tanggal 23. Wa dalilu qaulihil awwal fi shahihain. Itu ada di kitab Bukhari Muslim katanya dalilnya. Wa tsani fi Muslim wa jama'a fil mukhtasar bainahuma wa qala wa yashbihu ay yakuna fi lailati 21 aw 23 wa qila innaha lailatu 23 wa qila 24. Ada yang mengatakan tanggal 23, ada yang mengatakan tanggal 24, dan juga ada yang mengatakan tanggal 25, 27 dan juga tanggal 29. Intinya di sini menurut para ulama itu terjadi tanggal yang ganjil. Bahkan ada yang mengatakan di sini akil itu terjadi bukan ganjil, akan genap pada waktu tanggal 24 Ramadan. Itu yang ganjil. Itu cuman hanya penjelasan kapan terjadinya Lailatul Qadar di waktu yang ganjil. Dan saya akan membacakan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, ketika di awal pertama bulan Ramadan itu hari apa. Di sini kami akan membacakan dalam kitab I'anatul Thalibin karangannya Abu Bakar Utsman Muhammad Satu Ad-Dimyati, syarah dari kitab Fathul Mu'in. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, qala Al-Ghazali wa ghairuhu. Imam Ghazali dan selain Imam Ghazali pernah mengatakan, innaha na'lamu fihi bil yaumil awal minasy syahri fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw yaumal arba fahiya lailatu tis'in isrin. Apabila di awal bulan Ramadan itu terjadi hari Ahad dan atau di hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 29 bulan Ramadan, tanggal 29 Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu terjadinya di hari Ahad atau di hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar berada di tanggal 29. Tanggal 29. Kemudian tadi kalau seandainya hari Ahad atau hari Rabu, awal bulan Ramadan hari Ahad atau Rabu itu terjadi ketika hari Rabu atau Ahad, maka malam Lailatul Qadar terjadi di malam 29 Ramadan. Au yaumul Itsnin, atau di bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu hari Senin, maka fahiya lailatul 21. Maka malam Lailatul Qadar itu ada di tanggal 21 Ramadan. Ketika di hari Senin, bulan Ramadan awal, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 21 Ramadan. Aw yaum tsalatsa, awil Jum'ah, fahiya lailatu 27. Apabila di bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Kemudian awil Khamis, seandainya bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, fahiya lailatu 25, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 25 Ramadan. Au yaumus sabti, atau hari pertama bulan Ramadan jatuh pada hari Sabtu, fahiya lailatul 23, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 23 Ramadan. Itu adalah pendapat dari Imam Al-Ghazali dan juga yang lain, wa ghairuhu. Terus qala Syekh Abdul Hasan memundu balautu sinar rijal ma fatatni lailatul qadri bihadzal qaida al-madhkur. Semenjak saya mendengar, maksudnya mengetahui tentang kaidah ini dari Imam Al-Ghazali, kalau seandainya hari Ahad di bulan Ramadan itu terjadi di hari Ahad, maka Lailatul Qadar terjadi di tanggal ini. Semenjak mendengar kaidah ini, kata Imam Syekh Abdul Hasan, saya itu tidak pernah kehilangan malam Lailatul Qadar. Semenjak ini
Syekh Abdul Hasan ya. Syekh Abu Hasan mengatakan, semenjak saya mendengar kaidah tadi, mendengar kaidah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, saya tidak pernah kehilangan malam Lailatul Qadar. Kata Imam Abdul Hasan, Syekh Abdul Hasan. Kemudian ada kaidah lain di baliknya itu ada kaidah lain. Ini menurut ulama ya. Wa qara'aitu qaidah ukhra. Dan menurut Imam Abu Bakar Syato, saya juga pernah mendengar kaidah lain katanya. Selain mendengar kaidah Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abu Bakar Syato pernah mendengar kaidah lain. Wa inna jami'an innasum yauma jum'ah fa fi tasyi'ishrin. Seandainya bulan Ramadan itu saya berpuasa di hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 29. Ini bukan menurut Imam Al-Ghazali ya, menurut ulama lain. Ini acak ini. Bahkan ada yang sama, tanggalnya itu sama, harinya beda juga tanggalnya sama. Seandainya bulan Ramadan itu terjadi pada hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 29. Wa in kan yaum sabti awal sunnah fa 20. Apabila hari Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. 21 Ramadan. Ini harus dicatat ya, mulai dari Imam Al-Ghazali tadi dan juga keterangan dari ulama lain ini. Harus dicatat agar supaya kita mendapatkan pahala dari malam Lailatul Qadar itu. Wa in hala yaumus shaumi fi ahad. Apabila hari Ramadan itu jatuh pada hari Ahad ini ya. Bisabiatin isyrina, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Apabila hari Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka malam Lailatul Qadar ada di tanggal 27 Ramadan. Wa in halal bitsnain, apabila Ramadan itu terjadi di hari Senin, awal bulan Ramadan itu terjadi di hari Senin, maka fitasil isyri, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Ini sama dengan hari Jumat. Hari Jumat dengan hari Senin itu sama. Maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu tanggal 29 Ramadan. Ini menurut ulama lain, bukan menurut Imam Al-Ghazali. Wa yaum tsalatsa, apabila bulan Ramadan itu jatuh pada hari Selasa, maka yang terjadi malam Lailatul Qadar itu ala khamisil isyrin, terjadi di tanggal 25 Ramadan ya, tanggal 25 Ramadan. Seandainya hari Selasa, maka hari tanggal 25 Ramadan malam Lailatul Qadarnya. Wa fil arba'ah, dan apabila hari Ramadan itu jatuh pada hari Rabu, maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu sabil isyri, terjadi tanggal 27 Ramadan. Ini sama dengan hari Rabu itu, seandainya hari Ramadan terjatuh pada hari Rabu atau atau hari Ahad, maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu tanggal 27. Begitu juga hari Senin atau Jumat terjadinya itu 29 sama. Wa yaumul khamis, dan apabila di hari Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu ba'dal asyri fi lailatul witri, setelah 10 di malam witir. Berarti setelah 10 di malam witir, di sini enggak ada penjelasan apakah itu 21, 23, enggak ada. Tapi di sini setelah 10 dari malam ganjil. Apa itu? Ya bisa tanggal 21, 23, 25. Tapi yang paling mendekati setelah 10 akhir dari witir itu apa? Tanggal 21. Ya, tanggal 21 atau 23. Karena di sini 21 atau 23 tidak dicantumkan oleh ulama. Yang ada 27, 25, 29, enggak ada 23 dan 21. Berarti seandainya hari Kamis, hari Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu tanggal 21 atau 23. Itu. Saya perinci lagi, saya simpulkan lagi kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Al-Ghazali ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, kalau seandainya hari Ahad, awal bulan Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu tanggal 29. Kalau seandainya hari Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Apabila hari Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal
27 Ramadan. Apabila bulan Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 25 Ramadan. Dan atau apabila Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka malam tanggal 23 Ramadan terjadinya. Dan menurut Syekh Abdul Hasan, semenjak saya mendengar kaidah ini, saya tidak pernah ketinggalan namanya malam Lailatul Qadar. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Itu rumusan dari Imam Al-Ghazali dan yang lainnya. Kalau menurut ulama lain, seandainya hari Jumat atau hari Senin bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Jumat atau hari Senin, maka tanggal 29 itu terjadinya Lailatul Qadar. Tapi seandainya hari Sabtu, maka itu terjadi, seandainya bulan Ramadan itu terjadi di malam hari Sabtu, maka tanggal 21 itu terjadinya bulan Lailatul Qadar. Tapi kalau seandainya Ahad atau Ahad atau Kamis ya, seandainya hari Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Kamis, maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Kalau Selasa, maka terjadi di tanggal 25 Ramadan. Kalau Kamis, maka ba'dal asyri fi lailatul isri. Bisa kalau seandainya Ramadan itu terjadi di hari Kamis, bisa ada kalanya jatuh pada tanggal 21 atau 23 Ramadan. Tapi insya Allah ini tanggal 23 Ramadan. Dan kami akan menjelaskan tentang tanda-tandanya malam Lailatul Qadar. Di sini dijelaskan di bawahnya di dalam kitab I'anatul Talibin wa 'alamatuha anha mu'tadilatun. Tanda-tanda dari adanya malam Lailatul Qadar itu mu'tadilatun, tenang, suasana itu tenang, tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Tidak panas, tidak dingin, tenang, tengah-tengah. Wa anna asy-syamsa taqulu sabihatuha wa laysa laha kathiru syu'a'in bi'adin anwaril malaika as-sa'idin. Dan matahari itu terbit di pagi hari, tidak ada banyak orang yang bertentangan, tidak ada yang, intinya pada waktu itu tenang. Karena apa? Li'adin anwaril malaika, karena agungnya nur cahaya malaikat as-sa'idin yang naik wa nazilin fiha, dan juga turun di malam Lailatul Qadar itu. Wa fa'idha lika ma'rifu yaumiha idusan ijtihad, maka faidahnya itu untuk mengetahuinya agar supaya berijtihad. Di sini juga dijelaskan di dalam kitab Mu'in Muqtadnya, dan juga di dalam kitab Mu'in Muqtadnya karangannya Imam Syarbini dijelaskan mana tadi ya? Nah ini. Wa min alamatiha adalah taqatun la haratun wala baridah. Dan tanda-tandanya adanya malam Lailatul Qadar itu taqatun, maksudnya tenang, setengah-setengah, maksudnya enggak panas enggak dingin. Matalu syamsu fi sabihatiha bayda, dan matahari itu terbit di pagi hari dalam keadaan terang, bayda, terang atau putih, bukan putih ya, intinya terang. Laisa fiha kathirun syu'a, dan di sana tidak ada yang namanya perselisihan, intinya tenang di sana ya, enggak ada cekcok sana. Intilah, dan ada yang mengatakan la faidah fi hadhil alamat, tanda-tanda ini tidak ada faidahnya. Ada yang mengatakan tanda-tanda ini seperti kalau seandainya mataharinya itu terbit dan keadaan terang, nggak ada perselisihan, nggak panas, nggak dingin, itu nggak ada faedahnya. Itu bukan tanda-tanda katanya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ya, dan hakot ikodot. Karena apa? Karena terkadang biasanya tanda-tanda tersebut hilang, kata menurut ulama lain. Dan itu adalah tanda-tanda atau kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Semoga dengan penjelasan ini dari beberapa kitab yang saya jelaskan tadi, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kita inginkan, dan bisa agar supaya kita lebih baik ke depannya. Dan semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.